nomor dia. Berarti dia akan pakai dark hit nantinya Ya, di menit ini apapun. Atau mungkin nggak roam loh. Mungkin sekarang dia mau build full damage tanpa itu farming. Why mungkin. not? Why not? Karena kenapa waktu itu mungkin aku based on season kemarin lagi ya. Ya, Selenanya kenapa beli roam? Karena dia nggak stay di mid, Pak. Dia cuma Iya, level muter-muter kemana-mana. ditinggal midnya. Dia lebih banyak muter daripada roamernya. Iya. Iya, dan kalau kemarin dia benar-benar midnya di-clear sama Iya. musuh nih. Biarin dia biarin aja minionnya tuh ke turret, dibiarinin. Tapi ya efektivitas ketika dia rotasi itu benar-benar mematikan di gold lane-nya lawan. Itu Cuman dia. nggak tahu, mungkin kali ini udah menggunakan gameplay yang berbeda dan lebih mengerikan lagi. Yep. Kita nggak tahu, kita akan lihat nanti. Oke, kita nggak usah lihat nanti, tapi kita lihat sekarang. Match kita yang kedua adalah RRQ Sena berhadapan dengan Aura Blaze. Match kedua kita tentunya Best of Series Global Band sudah dijalankan kali ini. Ripal, Akai Jungler yang digunakan bukan sebagai XP laner. Iya, seperti Pakitonya yang bakal menuju ke arah XP lane ya, yang dipegang oleh Banana. Tapi kalau kita lihat dari sini, berarti mid lane pressure-nya actually unggulnya buat Aura Blaze loh. Tapi di sini lihat tuh, dia berarti nggak pakai roamer ya. Dia cari level belum, 2 belum. dulu ya kemarin. Nanti biasa. nunggu level 2 ataupun di menit sebelum menit 8 lah dia harusnya udah pakai dark hit. Oke, tapi kita lihat di sini Abyssal Arrow-nya belum bisa kena, tapi kedua tim bakal coba untuk menggunakan pressure ini untuk mendapatkan Lethal Wonder, di mana laba-laba udah maju ke arah depan. Abyssal Arrow kena ke arah Warlord, tapi damage-nya belum cukup. Malahan Pranata yang berhasil mendapatkan First Blood dan Bochili Boy hampir mendapatkan laba-laba menggunakan Iron Hook. Wow. Miscalculation dari Okta. Walaupun dia udah dapetin satu lelenya, Abyssal Arrow ya, cuman sayang. Nggak bisa difinishin dengan sangat baik. Dan akhirnya RRQ Sena lewat Pranata bisa dapetin 1 point kill. Tapi lihat dari Bochili Boy, dia perlahan tapi pasti standby di Laba-laba area ambil mid. atas. Laba-laba yang mencoba untuk clearing ke area bawah. Tapi lihat Bochili Boy! Satu adu karena seorang Fadri dan Fadri pun take down begitu saja. Satu pertukaran yang cukup tidak adil bagi anak-anak Aura. Tapi Levi Spinner Ripple membuat dari teman-teman RRQ semakin unggul, semakin leading dari point killnya. Di arah tengah juga laba-laba sudah terbait. Bochili Boy mencoba untuk mendapatkan hooknya, tapi laba-laba berhasil untuk mundur. Untuk sekarang Kimura yang di dalam jungle menggunakan tamusnya akan coba untuk mendapatkan Kimura maju ke belakang ke arah banananya, tapi belum ada follow up ya. Jadi tapi sejauh ini Van masih farmingnya lumayan nggak diganggu sama sekali loh menggunakan Ya. Julian ini. Masih bisa dia untuk mengikuti karena dari segi levelnya masih cukup sama juga dengan Ripal, tapi karena ini Banana, chain-nya udah dikeluarkan. The Way of Dragon karena seorang laba-laba Banana, dan Banana terpaksa mengeluarkan flickernya. Reward manipulation dibuka, kali ini menjaga satu teritorinya, dan Aura memilih untuk memundur lagi karena setup yang dilakukan cukup defensif. Dan mereka juga udah menggunakan banyak resource skill ya. Tadi Wave Dragon sudah digunakan juga, tapi Van, Iron Hook tadi Bochili Boy berhasil untuk mendapatkan Van-nya. Tapi mungkin ada sedikit miskalkulasi di mana Ripal menggunakan heavy spin dan membantu tanpa sengaja ya. Cuek sih kayaknya. Dia lebih ke secure turtle-nya. Iya. Karena ada retribution gitu kan, nggak mau dia ngambil resiko walaupun tadi kena Iron Hook mungkin takutnya bloody hand yang nggak ada Yes. atau apapun. Jadi lebih mending secure aja, heavy spin keluarin dia dari area retributionnya dan secure turtle-nya. Dan juga pergerakan dari Van ya cukup jauh ketika ingin di backup oleh teman-temannya. Karena dari heavy spin udah keluar, Juliannya tadi digigit dengan bloody hand di arah paling belakang. Jadi lebih baik oke lepasin aja. Takutnya juga tiba-tiba ada setup yang dilakukan sama laba-laba ataupun Okta. Iya ya, dan kali ini Oktanya berada di gold lane terus-menerus dan pastinya punya rom sih. Kalau nggak punya rom sayang harusnya ya. Ya. Tapi sementara kalau kita lihat dari Chow-nya juga ada item romnya tadi dengan rom conceal yang dibuat. Sepertinya bermain dengan playstyle yang sama dari season kemarin di mana menggunakan 2 rom namun kali ini pressure-nya nih yang masih belum terlalu terasa. Ya masih santai-santai dulu dari kedua tim. Ada Iron Hook untuk ngecek ke mapnya aja dari Bochili Boy. Belum bisa dapetin siapa-siapa. Tapi Okta yang selalu ada di garis belakang. Laba-laba juga memberikan zoning out ke arah anak-anak RRQ. Terutama dari Ripal yang udah mulai kelihatan gerak-geriknya. Van kali ini mencoba dengan adanya sword. Mencoba dengan adanya juga chain. Tapi belum bisa memberikan impact yang cukup. Tapi dengan playstyle ini tuh Aura tuh gambling banget ya. Dengan Selenanya selalu di arah tengah. Dia harus nunggu mendapatkan Abyssal Arrow. Kalau misalnya dapat, itu juga harus dapatnya ke target yang benar. Kalau kenanya ke Bochili Boy, bahkan ke Ripal, itu malahan bisa menjadi bencana. Dan RRQ mungkin yang bisa melakukan punish terhadap Aura Blaze. Ya ini sama-sama hero-hero momentum sih. Dari Franco, dari Selena. Tapi dari segi item ya Lim.
Ya, Dire Hit untuk Selena, Council untuk Chow. Ketika dua-duanya aktif memang ini cukup mengerikan ya. Mereka punya Council dan dari Selena juga ya kita tahu Dire Hit adanya true damage nantinya itu membuat walaupun dari Selenanya agak sedikit ketinggalan item, namun damage-nya masih tetap harusnya bisa dihitung juga sama lawannya, harus diperhitungkan maksudnya. Karena dengan true damage-nya lumayan sakit jadi benar-benar harus berpikir dua kali ketika kena Abyssal Row. Oke, mari kita lihat di sini Turtle Fight sudah ada. Banana berhasil menggunakan flickernya untuk kabur dari Ji Kundo. Tapi lihat di sini retribution dari seorang Ripal bersama juga dengan Bloody Hunt dan Heavy Spin berhasil untuk mendapatkan Van di sana yang tidak bisa menggunakan retributionnya. Oh no, mid lane. Oke, tapi kalian laba-laba mencoba untuk mendefense dan ada Abyssal Row yang terkonek. The Way of Dragon karena Chili Boy, tapi ternyata yang terbakar ada laba-laba. Iron Hook ditambah lagi dengan damage Okta. Tidak terselamatkan. Dua member Aura pun tumbang begitu saja. Oh my god, RRQ ini mainnya dengan sangat objektif dan setup yang sangat baik. Van menggunakan enhance sword-nya ke arah belakang di mana Chili Boy berhasil untuk mengambil turret aggro untuk mid turret diamankan dari Beatrix-nya yang menggunakan Renner. Ini bahaya banget. Selena kita tahu, Okta kalau misalnya di area mid lane-nya masih ada turret, dia akan bisa leluasa. Tapi kali ini dengan adanya turret yang udah dihancurkan, ini otomatis rotasi yang dilakukan semakin sempit lagi jaraknya. Iya, dan dua turret ya. Hampir, yang turret bawah tuh hampir berhasil didapatkan juga. Dan dengan tidak adanya mid lane, invasi jungle yang bisa banget dilakukan sama teman-teman RRQ. Apalagi kalau kita mengingat jungle dari RRQ Ripal, dia menggunakan Akai. Bukan hero yang harus punya beberapa item baru bisa join, tapi dia bisa join dari sekarang juga. Betul sekali, satu turret bisa dihancurkan di bagian atas. Aura kali ini dalam keadaan yang cukup terpuruk, tapi ada satu mirroring. Iron Hook dikeluarkan. Kimura gak bisa selamat, ada Heavy Spin. Ada juga dari Pranata. Kali ini gak cuman ke arah point kill. Dia juga mau coba ke arah satu turret di bagian atas. Lelenya belum connect ke arah teman-teman dari RRQ. Dan Okta masih mencari momentum bersama dengan laba-laba. RRQ Sena ini conversionnya tuh bagus banget loh. Dimana mereka itu berhasil menggunakan lead awalnya untuk chain terus mendapatkan objektif turtle. Dengan turtle ini mereka memiliki shield itu turtle buff. Mereka masuk invade ke dalam jungle musuh dan ini berterus-terusan. RRQ mereka masuk ke invade jungle musuh itu untuk setup buat objektif berikutnya yaitu turtle yang ketiga di dalam game ini. Dan kali ini gak akan ada setup sama sekali dari Aura Blaze. Jadi tidak ada kontes dan free turtle goes to RRQ. Dan membuat dari Van sendiri akhirnya memaksa dirinya untuk bisa melakukan split push di bagian bawah, memecahkan konsentrasi dari RRQ. Tapi lihat bagaimana Chili Boy di garis depan sana. Flicker terpaksa digunakan. Ada Lele yang connect tapi belum terhadap target yang optimal. Kali ini RRQ Sena mereka mencoba untuk menguasai lagi dan lagi jalan pertandingan. Tapi ada belum dia di connect ke arah laba-laba. Laba-laba bisa mundur ke arah belakang. Reward manipulation dibuka untuk menjaga perimeter supaya Okta dan juga Fajri nggak bisa masuk ke area penyerangan RRQ. Lagi dan lagi Pranata dengan karinya berhasil untuk mendapatkan turret di atas. Bahkan Fajri yang menggunakan Beatrix tidak bisa melakukan defense ya sekarang itu mungkin karena terlalu behind ini. Masih harus menunggu itemnya untuk keluar dan Ripal masih di dalam jungle. Aura Blaze mencoba untuk mendapatkan retribution dari sini dan yang menang ternyata Okta yang mendapatkan orange buff-nya. Fajri dan juga Van ternyata masih belum bisa mengamankan orange buff. Better safe lah ya, daripada diambil lawan. Tapi dari emblemnya sendiri ini menarik banget Lim Kocul. Iya, dari emblemnya sendiri. Kalau kita ngelihat ya dimana pastinya emblem tank dari Chow dan mengandalkan cooldown itu yang paling penting. Sementara kalau tadi Tamus. Tapi ada belum dia ada terlebih dahulu bersama reward manipulation. Kimura dalam ancaman laba-laba kali ini hilang begitu saja. Ripal dengan heavy spin-nya. Van maju garis depan tapi yang terkena adalah Kimura. Walaupun ada Vengeance yang dikeluarkan. Tapi gak cukup bisa bertahan. Dan akhirnya Kimura pun ter-takedown sebanyak 2 kali. Oh my god, lagi dan lagi RRQ Sena menggunakan decision making mereka mendapatkan setup terlebih dahulu ke arah bawah dan dive-nya juga dieksekusi secara sangat-sangat perfect. 9-1 skornya. Tadi prediksi dari Warlord 10-3. Berarti dia kasih 2 kill dulu nih. Kasih 2 kill dulu kah? Iya, tapi dengan keunggulan gold ya 4.000 keunggulan gold di menit yang ke-9 ini lumayan banget sebenarnya untuk hero-hero yang dimiliki dari RRQ juga. Dia punya asuransi late game, dia punya carry. Tapi kalau kali ini kita lihat di mana Lord yang sudah mulai
mulai terbuka dan langsung bahkan diinisiasi sama teman-teman dari RRQ. Yes, bahkan RRQ kayaknya nggak bakal ada yang ganggu-ganggu. Walaupun Aura kali ini dengan ada laba-laba mencari satu momentum. Tapi malahan dari laba-laba yang terkorek begitu aja. Dan bahkan dua member dari Aura pun hilang. Lihat ya Van pegang Retribution. Malahan dia yang harus hilang dikeroyok rame-rame oleh RRQ. Di saat ada reward manipulation yang begitu on point. Membuat dari Van nggak bisa pulang. Lagi dan lagi setupnya dari RRQ dan eksekusinya perfect. Mereka tahu bisa menggunakan heavy spin awalnya untuk bait mungkin dari enhance swordnya masuk. Dan Bloody Hand-nya udah ada backup di sana untuk stop Van dari menggunakan Retribution. Dan dengan itu mereka mengamankan Lord sekali lagi tanpa kontes. Walaupun ada dua orang yang maju, itu tanpa kontes. Retri-nya nggak mungkin 50-50 karena Bloody Hand. Yap, Iya. Walaupun tadi udah coba masuk sebenarnya. Yes. Wow, ada laba-laba di sana dengan Jet Kundonya mencoba untuk mencari-cari siapa yang bisa ditendang dengan Way of Dragon, tapi Lord sudah berjalan di area atas, masih coba untuk di defense dengan sangat baik oleh anak-anak Aura Blaze. Oke, di arah tengah juga sudah ada pertempuran di mana RRQ coba untuk melakukan siege lagi dan lagi. Chili Boy hampir mendapatkan hook. Banana maju ke arah depan menggunakan knockout strike yang berhasil mendapatkan satu lagi. Tapi Kimura-nya masih memiliki Inferno. Meanwhile, laba-laba menggunakan Jet Kundo dan juga flickernya secara defensif di arah belakang. Dan Pranata godlike berhasil mendapatkan kill ketujuhnya di dalam game ini. RRQ, lihat gold lead-nya. Oh my god, Lim. Wow. Dan tadi sempat udah coba untuk inisiasi kan tadi dari laba-laba. Tapi mengingat dari Warlord dan juga Pranata menggunakan Purify dan ini menjadi sesuatu yang nggak bagus juga untuk dipaksa gitu kan. Coba untuk ngebait tapi terakhirnya malah bisa untuk dipanis ternyata. Sabar dulu, ada konsil ini dibuka dan lihat bagaimana Van untuk masih bisa mundur ke arah belakang, tapi lihat Ripple maju ke arah depan dengan ada heavy spin membuat Van pun tumbang. Teman-teman dari Aura harus mencoba untuk mendefense di bagian bawahnya, tapi best turret akhirnya dihilangkan begitu saja oleh anak-anak RRQ Sena. Yes. Oke, masih mencoba mencari momentum ya. Pastinya kehilangan satu base turret masih bisa di defense memang. Tapi ini menjadi salah satu hal yang cukup berat untuk Aura sendiri. Karena apa? Karena mid lane-nya adalah Selena. Bukan tipe hero yang bisa nge-clear wave secara cepat. Oke, Chow bisa membantu clear mungkin nantinya. Tapi ketika Chow udah ngebuang Jet Kundonya, maka inisiasinya akan berkurang. Jadi benar-benar kehilangan satu base turret ini menjadi salah satu kerugian yang cukup besar untuk teman-teman dari Aura Blaze sendiri. Oke, mari kita lihat lagi dan lagi RRQ tanpa adanya Lord berhasil mendapatkan turret bawah dan turret atasnya juga. Abyssal Arrow connect terhadap Chili Boy. Tapi lagi dan lagi itu cuman seorang roamer Franco yang malahan bisa melakukan punish terhadap member Aura ketika mereka mungkin terlalu nafsu dan maju menggunakan Abyssal Arrow itu. Tapi laba-laba coba untuk membuka mapnya bakal langsung diamankan di sana setengah HP dikeluarkan Chili Boy. Lagi dan lagi ini gak bisa nggak sih, susah mau di backupin juga. Follow up-nya nggak bisa dari Aura. Karena dari RRQ ini dua frontlinernya, Ripple dan juga dari Chili Boy, ini kompak banget mereka. Oke, kalau misalnya salah satu dari mereka kena lele, udah ada Ripple tadi yang standby. Nah, ayo, mau ngapain kamu? Gak bisa kamu masuk. Bahkan dari Banana sendiri, dia udah darahnya juga cukup tebel. Satu kena counter strike yang dikeluarkannya ya bisa kena dua orang. Membuat dari Aura harus berpikir keras, aduh bagaimana ini cara masuknya. Yes. Dan lagi tidak ada kontes sama sekali untuk Lord Enhance kali ini di menit yang ke-12 di mana RRQ berhasil mendapatkannya Aura Blaze. Tidak ada respons dan kayaknya kalau kita ngomongin late game, cuman Beatrix sebenarnya yang beneran bisa shine di arah late game untuk Aura Blaze. Bener. Dan kalau misalkan Beatrix doang gitu kan, apalagi dengan dua item penetrasi yang dibuat, memang damage-nya bakal masuk. Tapi pertanyaannya hanya Beatrix apakah cukup? Karena kalau kita melihat dari Julian bermain dengan sustain item, bukan burst damage, belum ada Divine Glaive, masih on the way. Itu menjadi susah juga karena mereka membutuhkan magical damage yaitu yang bisa dikeluarkan oleh Julian sendiri. Yes, tapi ada The Way of Dragon karena Chili Boy tapi dengan Lele. Chili Boy mencoba untuk menyelamatkan diri kali ini tapi lihat bagaimana Bloodhound karena laba-laba hilang. Ditambah dengan dari Wolfman Blazer Ripple dengan epic spin-nya membuat Kimura akhirnya tumbang di tangan Pranata. Double kill Pranata. Benar-benar on point banget pergerakannya. Lord berjalan ke area atas, semua taruh benar-benar dihancurkan dan base-nya lihat bagaimana Banana mendristek dan akhirnya RRQ Sena take the game number 1. Wow, RRQ Sena lagi dan lagi. Mereka setupnya yang sangat-sangat bagus. Berhasil untuk mendapatkan one straight push sebenarnya dengan Enhanced Lord. Menit ke-12 kayaknya kalau pada hari ini match paling cepat ya. Game paling cepat.